Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, diskusi kita kali ini dalam matkul Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, yaitu Learning and Thinking Style yang beranggotakan Saudari Alfira Nadia Putri, Saudari Atifah Hasna Ismayanti, Saudara Biagi Akbar Davin, Saudari Emilia Kurniawati Asari, Saudari Eva Riris Simanjuntak, Saudara Muhammad Ilman Nurdin, Saudara Muhammad Erin Nurfauzi, Saudari Sabrina Zahra, Saudari Silmi Fitriani, Saudari Siti Raini Kurniasari, dan saya sendiri Andrianto sebagai moderator yang akan mengatur jalannya diskusi untuk kita kali ini. Untuk selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, pemateri pertama saya persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mengasih saya waktu untuk menjelaskan pengertian learning dan thinking style. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Learning yang berarti gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Saya akan membacakan beberapa pendapat para ahli terkait apa itu gaya belajar. Yang pertama, menurut James and Bling, belajar atau learning style didefinisikan sebagai kebiasaan di mana seseorang merasa paling efisien dan paling efektif dalam menerima, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan sesuatu yang dipelajari. Oke, lanjut. Yang kedua, dari McLaughlin pada tahun 99 menyimpulkan bahwa istilah gaya belajar mencoba dan kebiasaan dalam memperoleh pengetahuan disumpit dari yang tadi, tapi tidak hanya memproses juga dapat menyimpan dan mengeluarkan lagi yang menyatakan kebiasaan dalam memperoleh pengetahuan. Nah, yang ketiga, menurut Honey and Mumford pada tahun 92, menurut dia, gaya belajar sebagai sikap dan tingkah laku yang menunjukkan cara belajar seseorang yang disukai. Nanti Anda akan menemukan gaya belajar, misalkan belajar sambil makan, belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat yang hening, belajar sambil tiduran, merupakan gaya belajar yang gampang dan saat ini kita pelajari bersama-sama. Oke, kita mendapat ringkasan dari beberapa penelitian mengenai gaya belajar, menunjukkan bahwa yang pertama, beberapa pelajar mempunyai kebiasaan belajar yang berbeda dengan yang lainnya, yang artinya, jadi misalnya nanti di kampus, di kelas, nanti di jalanan, kita akan menemukan gaya belajar yang beragam dari teman-teman yang lain, dari orang-orang, dari pokoknya setiap individu pasti mempunyai berbagai gaya belajar yang berbeda. Nah, yang kedua, beberapa pelajar belajar lebih efektif bila diajar dengan metode yang paling mereka sukai. Asumsinya, ada siswa yang memiliki gaya belajar tertentu, namun dia lebih suka ketika guru menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Tapi juga ada siswa yang bisa menerima apapun metode yang guru terapkan.
Lanjut ke pengertian gaya berpikir. Menurut Sternberg tahun 1997, gaya berpikir merupakan cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Adapun menurut Taylor, mendefinisikan sebagai proses penarikan kesimpulan dari persoalan yang dipahami yang kemudian mampu menemukan pemecahan persoalan itu sehingga menghasilkan kesimpulan dan temuan baru. Nah, tentunya gaya berpikir dapat disimpulkan dalam artian proses berpikir ini dipengaruhi rekayasa dan manipulasi data-data dan atau pengertian yang tersimpan dalam long-term memory seseorang. Adapun macam-macam gaya berpikir. Yang pertama, gaya impulsif atau reflektif. Gaya impulsif atau reflektif juga disebut sebagai tempo konseptual, yakni siswa atau individu cenderung gaya belajar dan berpikir bertindak cepat dan impulsif ataukah menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi dari suatu jawaban. Nah, untuk individu yang memiliki gaya impulsif atau reflektif lebih banyak menggunakan hal-hal berikut. Yang pertama, mengingat informasi yang terstruktur, membaca dengan memahami dan menginterpretasi teks, memecahkan problem, dan membuat keputusan. Lebih mungkin menentukan sendiri tujuan belajar, lebih mungkin berkonsentrasi terhadap informasi yang relevan. Yang kedua, ada gaya mendalam atau dangkal. Gaya belajar mendalam atau dangkal adalah sejauh yang mana individu pelajari materi pelajaran dengan satu cara untuk membantu mereka memahami makna materi tersebut. Itu gaya mendalam. Adapun sekedar mencari apa-apa yang perlu untuk dipelajari, itu gaya dangkal. Gaya dangkal tidak dapat mengaitkan apa-apa yang mereka pelajari dengan kerangka konseptual yang lebih luas. Adapun strategi pembelajaran untuk gaya belajar dangkal agar belajar mendalam, memberitahu mereka bahwa ada yang lebih penting dari sekedar mengingat materi. Misalnya rangsang mereka itu untuk menghubungkan materi pelajaran sekarang dengan apa yang mereka pelajari sebelumnya dan mengajukan pertanyaan, memberi tugas yang mensyaratkan untuk menyesuaikan informasi dengan kerangka materi belajar yang lebih luas. Nah, ada lagi nih, jangan menggunakan pertanyaan yang membutuhkan jawabannya ya atau tidak, gitu. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau tidak jelas, kurang paham, banyak kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya impulsif. Menurut Campbell dan Wery 1986, gaya impulsif adalah perilaku yang cenderung merusak dan tidak terkontrol akibat tindakan yang dilakukan tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dulu, dan bentuk respon emosional pelaku terhadap kejadian yang ia alami di masa lalu.
Siswa yang bergaya kognitif impulsif cenderung cepat dalam menyelesaikan masalah, tetapi tingkat kesalahan jawaban sangat tinggi. 2. Gaya reflektif. Gaya reflektif merupakan sebuah kemampuan siswa dalam menyeleksi pengetahuan yang telah dimiliki dan tersimpan dalam memorinya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Siswa yang bergaya kognitif reflektif lambat dalam menyelesaikan masalah, cermat, teliti, dan berhati-hati, sehingga tingkat kesalahan jawaban sangat rendah. Selanjutnya, siswa impulsif. Bagaimana sikap dan faktor pendorong siswa impulsif? Yang pertama, sikap siswa, yaitu pertama, bertindak terburu-buru. Yang kedua, waktu untuk merespon dan merenungkan keakuratan lebih banyak. Yang ketiga, lebih banyak membuat kesalahan. Yang keempat, bertindak tanpa dipikir atau direncanakan terlebih dahulu. Yang kelima, mudah menyerah jika diberi tugas. Yang keenam, hanya mencari kesenangan tanpa memikirkan konsekuensinya. Yang ketujuh, melakukan hal konyol atau tidak pantas untuk mendapat perhatian. Yang kedelapan, kesulitan mengikuti aturan secara konsisten. Yang kesembilan, agresif pada anak lain seperti memukul, menendang, atau menggigit yang sering terjadi pada anak kecil. Yang ke-10, sulit menunggu giliran dalam permainan dan percakapan. Dan yang terakhir, bereaksi berlebihan terhadap frustasi, kekecewaan, kesalahan, dan kritik. Dan faktor pendorongnya itu yang pertama ada sifat yang cenderung hiperaktif, yang kedua pengaruh lingkungan keluarga, yang ketiga temperamental, yang keempat karakteristik orang tua, yang kelima gender, dan yang terakhir kurang tidur. Saya akan menjelaskan tentang strategi untuk memberikan pelajaran kepada murid yang impulsif. Mungkin terdapat beberapa anak di kelas yang bersifat impulsif, dan kita bisa membantu mereka mengurangi impulsif tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara memantau siswa di kelas untuk menentukan yang mana yang bersifat impulsif, yaitu dengan cara melihat siapa yang memberi jawaban, siapa yang selalu mengangkat tangannya dulu, siapa yang menyelesaikan tugas dengan cepat tapi membuat kesalahan yang ceroboh. Yang kedua, jangan mendorong impulsif seperti dengan menggunakan penilaian yang membutuhkan kecepatan yang tinggi. Contohnya seperti menyelesaikan 30 soal matematika dengan waktu yang singkat. Yang ketiga, bicarakan dengan mereka tentang meluangkan waktu untuk memikirkan jawaban sebelum mereka menanggapinya. Yang keempat, modelkan gaya reflektif sebagai seorang guru, yaitu dengan cara meluangkan waktu untuk berpikir dan menanggapi. Yang kelima, membantu siswa menetapkan standar yang tinggi untuk kinerja mereka, dengan mendorong siswa untuk meninjau pekerjaan sebelum mereka memperbaiki kesalahan mereka. Yang keenam, kenali ketika siswa impulsif mulai mengambil lebih banyak waktu untuk merenung dan lain-lain. Lalu, puji mereka atas peningkatan mereka. Yang terakhir, bimbing mereka. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sikap siswa reflektif. Seperti yang tadi TK bilang bahwa gaya reflektif merupakan sebuah kemampuan siswa dalam menyeleksi pengetahuan telah dimiliki dan tersimpan dalam memorinya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan sikap siswa reflektif itu sendiri yang pertama ada lebih tertata dalam memikirkan target belajar mereka dan konsentrasi mereka dalam menerima informasi yang relevan. Di sini, sikap siswa reflektif sangat lamban dan berhati-hati dalam memberikan respon, tetapi cenderung memberikan jawaban secara benar atau lebih tepat. Yang kedua itu ada mempunyai standar yang tinggi dalam menampilkan keberadaannya. Yang ketiga, belajar lebih efektif dan melakukan hal lebih baik di sekolah dibandingkan siswa impulsif. Yang lainnya itu ada berargumen lebih matang, strategis dalam menyelesaikan masalah, berpikir sejenak sebelum menjawab, dan lain-lainnya. Dan dicermati dari perbedaan siswa reflektif dan impulsif di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa reflektif memiliki banyak aspek positif yang bisa menunjang kesuksesan belajar. Sedangkan siswa impulsif banyak aspek negatif dalam menunjang kesuksesan belajar. Nah, perbedaan ini akan berakibat
pada cara belajar dan hasil belajar dari masing-masing individu. Halo gengs, sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi apa sih yang bisa digunakan untuk mempengaruhi cara berpikir dan juga cara belajar anak. Jadi setiap murid itu kan berbeda-beda gitu ya, tingkat pemahaman terhadap sesuatu juga pengetahuan mereka. Nah, salah satu faktor yang penting di sini tuh usia. Jadi kan kalau kita semakin dewasa itu kita semakin paham tentang berbagai hal, pengalaman kita juga bertambah kan. Terus selain itu juga kita lebih banyak lah pengetahuannya karena kita juga udah belajar gitu kan lama gitu kan. Semakin dewasa tuh kita semakin banyak belajar gitu kan. Nah, di sini saya mengutip dari buku milik John Santrock. Di dalam bukunya, ia mewawancara guru-guru dari berbagai tingkatan. Hasilnya sebagai berikut. Nah, yang pertama untuk anak usia dini. Di bukunya John Santrock, dia mewawancara seorang guru dari Suburban Hills School. Nama gurunya itu Missy Dengler. Nah, menurut guru ini, strategi untuk mempengaruhi cara berpikir dan cara belajar anak usia dini itu dengan cara mengajarkan kesabaran gitu. Jadi mereka tuh kan kalau anak usia dini itu apa ya, suka banget dan semangat banget gitu untuk menjawab pertanyaan dan melakukan sebuah aktivitas. Nah, mereka tuh diajari cara untuk bersabar dan menunggu giliran mereka dipanggil untuk menjawab pertanyaan, untuk melakukan giliran mereka pada aktivitasnya gitu kan. Nah, terus selanjutnya di buku ini juga ada hasil wawancara dari Heather Zoldak, seorang guru dari Ridgewood Elementary School. Nah, dia itu menggunakan prosedur think time. Apa sih prosedur think time itu? Prosedur think time itu siswa akan berpikir dan merespon suatu pertanyaan setelah mereka diberikan waktu untuk memberikan jawabannya. Nah, selain itu dia juga menggunakan prosedur think pair share. Nah, prosedur ini itu memberikan semua murid kesempatan untuk berpikir, berdiskusi dengan rekannya, dan juga membagikan ide mereka gitu. Selanjutnya, ia juga menanyakan kepada murid-muridnya, apa sih yang baru dikatakan oleh rekannya? Mereka tuh memperhatikan nggak? Jadi itu tuh biar meningkatkan kemampuan mendengarkan mereka gitu. Nah, selanjutnya untuk tingkat SMP ya. Di sini ada hasil wawancara dari Felicia Peterson dari Pocantico Hill School. Nah, dia tuh mencoba berbagai metode belajar yang cocok sama cara belajar murid-muridnya. Nah, dia tuh memberikan tugas menggambar untuk murid yang kreatif gitu, sama murid yang suka menggambar. Jadi disesuaikan aja gitu sama keinginan murid, sama bakat dan minatnya juga gitu. Kayak kalau orang yang suka sama teknologi nih, guru ini tuh ngasih tugas boleh diselesaikan dengan bentuk presentasi PowerPoint gitu. Nah, terus selanjutnya untuk yang SMA. Di SMA ini ada hasil wawancara dari Dennis Peterson dari Deer River High School. Nah, beliau adalah seorang guru seni. Nah, dia tuh mengutamakan keterbukaan dalam kelasnya. Nah, hal ini ditujukan agar suasana dalam kelas itu positif gitu. Hal ini juga membantu proses pembelajaran murid-murid. Maksudnya keterbukaan itu gimana? Jadi misalnya ada murid nih punya ide mereka itu didengar dan dihormati gitu. Jadi kalau murid SMA gitu kan diberi seperti apa ya, perlakuan idenya dihormati dan juga didengarkan sama guru mereka tuh jadi nggak takut untuk melakukan berbagai hal baru yang belum pernah mereka coba gitu. Ya mungkin segitu aja dari saya. Ilman out. Selanjutnya yaitu ada learning style, yaitu deep in surface. Gaya pembelajaran mendalam yaitu belajar dengan memahami makna materi. Ciri-cirinya yaitu siswa membangun apa yang mereka pelajari dan memberi makna pada apa yang perlu mereka ingat dengan mengambil pendekatan konstruktivis untuk belajar. Kedua yaitu lebih cenderung termotivasi untuk belajar.
Yang selanjutnya itu gaya pembelajaran permukaan, hanya membalas apa yang dipelajarinya, ciri-cirinya. Biasanya siswa gagal untuk mengikat apa yang mereka pelajari ke dalam kerangka konseptual yang lebih besar. Cenderung belajar dengan cara pasif, seringkali menghafal informasi dari jarak jauh, termotivasi untuk belajar karena penghargaan eksternal, seperti nilai, umpan balik positif. Selanjutnya itu ada strategi efektif untuk mengubah peserta didik permukaan menjadi peserta didik yang lebih mendalam. Yang pertama yaitu pantau siswa untuk menentukan mana yang merupakan pembelajaran permukaan. Yang kedua, didiskusikan dengan siswa tentang pentingnya melampaui hafalan. Yang ketiga, ajukan pertanyaan, memberi tugas yang mengharuskan siswa untuk memasukkan informasi ke dalam kerangka yang lebih besar. Yang keempat, jadilah model yang mengolah informasi secara mendalam, bukan hanya sekadar menggores permukaan. Yang kelima, hindari penggunaan pertanyaan yang membutuhkan jawaban tepuk. Ajukan pertanyaan yang menuntut siswa untuk memproses informasi secara mendalam. Selanjutnya, kita akan membahas gaya belajar model VAK. Model pembelajaran ini terdiri dari visual, auditory, dan kinestetik. Pertama kali dikembangkan oleh Neil Fleming untuk menunjukkan preferensi individu dalam proses belajarnya. Meskipun ketiga modalitas tersebut hampir semuanya dimiliki oleh setiap orang, tetapi hampir semua dari mereka selalu cenderung pada salah satu di antara ketiganya. Ketiga modalitas ini digunakan untuk pembelajaran, pemrosesan, dan komunikasi. Bahkan beberapa orang tidak hanya cenderung pada satu modalitas saja, mereka bisa memanfaatkan kombinasi modalitas tertentu untuk meningkatkan kemampuan belajar. Yang pertama, visual. Gaya belajar model visual tentunya menggunakan indera penglihatan dalam pembelajaran. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang paling banyak digunakan oleh manusia. Sebanyak 65% manusia di bumi menggunakan gaya belajar visual. Visual learner menyerap informasi dengan baik ketika disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, video, bagan, dan grafik. Mereka juga biasanya memiliki keterampilan visual seperti membaca, menulis, memahami bagan dan grafik, memahami arah, seperti pada peta, dan juga mendesain. Tetapi di samping keterampilan visual yang mereka miliki, mereka juga memiliki kekurangan, yaitu mengingat gambar, tetapi tidak mengingat namanya. Jadi mereka cuma ingat gambar, tapi gak ingat apa itu. Nah, strategi pembelajaran model visual yang pertama adalah memvisualisasikan kata-kata untuk dihafalkan atau diingat. Cara untuk memvisualisasikan kata-kata tersebut, kita bisa menggunakan strategi poin kedua, yaitu dengan cara menggunakan bagan atau diagram. Strategi selanjutnya adalah menuliskan keyword atau kata kunci. Menggunakan highlighter atau underline untuk menyoroti poin penting. Mengilustrasikan ide dalam bentuk gambar sebelum menuliskannya. Dan tentunya menggunakan gambar secara efektif dan kreatif. Selanjutnya ada gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori ini biasanya lebih suka menggunakan indera pendengaran dalam pembelajaran. Artinya, siswa yang memiliki gaya belajar auditori ini biasa belajar dengan mendengarkan. Ciri-ciri anaknya, yang pertama, suka mendengarkan radio, musik, debat, ataupun diskusi. Yang kedua, suka dibacakan cerita dengan berbagai intonasi. Yang ketiga, membaca dengan suara keras atau biasanya membaca dengan mengeluarkan suara. Yang keempat, berbicara dalam irama yang berpola. Yang kelima, cenderung mengingat dengan baik kata-kata dan gagasan yang pernah diucapkan. Yang keenam, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang ketujuh, menyukai laporan secara lisan ataupun tes-tes lisan. Dan yang kedelapan, mereka merupakan pembaca yang fasih. Selanjutnya ada kendala anak dengan tipe gaya belajar auditori. Nah, yang pertama,
kurang dapat mengingat apa yang dibacanya bila tidak disuarakan. Jadi jika dia belajar, biasanya dia itu harus menyuarakan atau membacanya itu harus disuarakan biar gampang diingat. Yang kedua, mudah terusik dengan keributan, artinya biasanya tidak akan fokus jika belajar dalam keributan atau dalam suasana yang bising dan ribut. Yang ketiga, tidak mudah menerima instruksi visual. Lalu, ada strategi pembelajaran yang bisa diterapkan dalam anak yang memiliki gaya belajar auditori. Yang pertama, menggunakan tape recorder atau alat recorder sehingga anak tersebut bisa dapat mengulang-ulang pelajaran yang telah didapatkannya dengan mendengarkan dari alat recorder tersebut. Terus yang kedua ada mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, mengikuti kegiatan diskusi. Yang keempat, belajar dengan suara keras atau bisa juga dengan membaca dengan suara keras. Dan yang kelima ada menggunakan musik untuk mengajarkan anak. Nah, yang terakhir ada gaya belajar model kinestetik, atau bisa disebut juga dengan gaya belajar yang menggunakan indera peraba dalam pembelajaran. Maksudnya tuh gimana? Jadi, orang dengan gaya belajar kinestetik ini mengharuskannya untuk menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Seseorang dengan gaya belajar kinestetik ini menempatkan tangannya atau indera peraba sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan hanya dengan memegang saja ia bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Modalitas ini mengakses segala jenis gerak dan emosi yang diciptakan maupun diingat seperti gerakan, koordinasi, irama, tanggapan emosional, dan kenyamanan fisik. Lalu, apa aja sih ciri-ciri orang atau individu yang memiliki gaya belajar kinestetik? Yang pertama, orang dengan gaya belajar kinestetik ini dikenal sangat aktif secara fisik, sehingga dia banyak gerak dan sulit untuk diam. Yang kedua, karena mereka ini aktif secara fisik dan banyak gerak, jadi orang dengan gaya belajar kinestetik ini suka berolahraga. Lalu yang ketiga, mereka belajar sambil bekerja atau melakukan sesuatu. Contohnya, saat di kelas atau saat guru menerangkan, mereka itu tidak bisa hanya duduk diam mendengarkan guru lalu paham begitu saja. Dan karena mereka itu nggak bisa diem gitu, contohnya tuh tangannya itu, jadi mereka tuh saat guru menjelaskan, mereka harus sambil menuliskan apa yang guru itu jelaskan supaya tidak langsung lupa. Dan juga mereka bisa lebih fokus lagi saat guru menerangkan, mereka langsung menuliskannya lah. Dan yang keempat, karena mereka menulis sambil guru menjelaskan, sehingga membuat tulisan mereka itu cenderung kurang bagus atau bahkan sulit untuk dibaca oleh orang lain. Terlebih saat gurunya itu menjelaskan dengan cepat, otomatis mereka itu menulisnya juga cepat dan semakin berantakan lagi. Dan yang kelima, mereka atau orang dengan gaya belajar kinestetik ini ekspresif atau pandai meniru mimik muka orang lain. Dan yang keenam, mereka itu secara fisik kan aktif, jadi mereka juga suka bergerak gesit gitu, bergerak cepat. Jadi dalam pembelajaran biasanya mereka tuh lebih suka trial and error gitu, dicoba gagal ulang, coba gagal ulang sampai mereka menemukan satu titik hasil yang sempurna. Lalu yang ketujuh, meski mereka ini aktif secara fisik, gesit secara fisik, tapi dalam tempo bicara mereka itu nggak gesit atau nggak cepat.
mereka itu lebih berhati-hati dalam bicara, misal temponya itu lambat. Meski begitu, mereka lebih mudah menuangkan isi pikiran mereka itu secara lisan ketimbang tulisan. Begitu. Lalu, gimana sih cara belajar efektif untuk orang dengan gaya belajar kinestetik? Yang pertama, mereka harus cari manfaat dari ilmu yang ia pelajari. Contohnya, kenapa sih saya tuh harus belajar mata kuliah psikologi pendidikan dan bimbingan? Lalu di searching dan hasilnya tuh karena sebagai jurusan atau nantinya bakal jadi lulusan seorang guru ya, karena jurusannya itu pendidikan multimedia berbasis pendidikan. Jadi kelak saat menjadi guru itu bisa memberikan atau menciptakan suasana belajar yang kondusif atau memberikan bimbingan yang benar kepada siswa dan lain-lain. Lalu yang kedua, perbanyak jeda istirahat ringan. Ya karena si orang kinestetik ini kan banyak gerak, nggak bisa diem. Jadi misalnya saat belajar formal nih di kelas atau di sekolah yang mengharuskannya untuk duduk diam, mereka harus bisa meminimalisir itu dengan cara perbanyak jeda istirahat. Contohnya yang kecil-kecil dia yang ringan, kayak peregangan, sering-sering lakukan peregangan setiap kali mereka capek atau lelah. Lalu yang ketiga itu bisa juga dengan memberikan ice breaking. Kalau ice breaking ini lebih diberikan waktu khusus gitu untuk melakukan peregangan atau sesuatu agar kitanya nggak tegang lagi dalam belajar atau biar lebih rileks. Selanjutnya yang keempat, menuliskan atau menggambarkan poin-poin yang diterangkan guru. Seperti contoh tadi, mereka itu saat guru menerangkan, mereka sambil menuliskan poin-poin yang guru itu jelaskan. Selanjutnya, mereka menulis di udara saat mengingat kata. Ini dalam konteks hafalan, terkhususnya dalam mengingat kata, mereka tuh akan lebih bisa tergambar di pikiran mereka saat mereka menuliskan kata itu di udara. Atau kalau dalam mengingat hal lainnya tuh bisa sambil berjalan dan melihat. Jadi mereka tuh kurang bisa kalau misalnya menghafalnya tuh duduk sambil tutup mata atau sambil menyuarakan apa yang akan mereka hafal atau yang apa mereka ingat, seperti gaya belajar yang dua sebelumnya. Dan yang terakhir, sebisa mungkin mereka itu mempraktekkan atau memperbanyak latihan dari materi yang telah dipelajari. Karena si orang kinestetik ini menyukai praktek karena mereka tuh lebih suka terjun langsung atau lebih suka menyentuh benda-benda yang mereka pelajari, jadi mereka harus lebih sering praktek. Sebisa mungkin dalam pelajaran yang bisa mereka praktekkan, sebaiknya untuk dipraktekkan supaya mereka lebih paham dan lebih ingat lebih panjang dalam jangka panjang. Seperti itu. Nah, itulah jalannya diskusi yang telah kita lalui dalam mata kuliah psikologi pendidikan dan bimbingan. Nah, mungkin saya akan ambil kesimpulan dari diskusi tadi. Mungkin kesimpulannya, setiap anak
memiliki cara berpikir dan cara belajar yang berbeda-beda. Tergantung pribadi anak. Apa yang diajarkan oleh pengajar akan berbeda kepada setiap anak yang menerimanya. Sebagai pengajar pun harus memahami karakter anak agar tidak salah dalam memahami dan menilai. Nah, itu mungkin kesimpulan dari saya pribadi. Untuk selanjutnya, penutup, mohon maaf bila selama jalannya rangkaian diskusi adalah sebuah kesalahan. Mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.